kembali teman-teman semua dalam Kari Berpetualang. Hari ini kita akan berpetualang ke tempat yang sangat indah di Indonesia. Apakah kalian tahu hari ini kita akan mengunjungi Taman Nasional apa? Iya, hari ini kita akan berkunjung ke Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BNBTS. Apakah teman-teman sudah siap? Ayo kita pergi bersama, tentunya dengan menggunakan Google Earth. Ayo! Wah, kita sudah sampai di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS ini adalah salah satu kawasan konservasi alam yang paling ikonik di Indonesia. Terletak di Jawa Timur, Taman Nasional ini mencakup area seluas 50.276 hektar, meliputi Gunung Bromo, Gunung Semeru, serta dataran tinggi Tengger. Keindahan lanskapnya yang dramatis, keanekaragaman hayati, dan nilai budaya masyarakat Tengger menjadikan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sebagai destinasi wisata sekaligus kawasan penting untuk pelestarian lingkungan. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru memiliki ekosistem yang beragam, mulai dari hutan hujan tropis, savana, hingga padang rumput pegunungan. Kawasan ini menjadi habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna, termasuk beberapa yang dilindungi seperti elang Jawa atau Nisaetus bartelsi, lutung Jawa atau Trisipithecus auratus, dan berbagai jenis anggrek liar. Gunung Semeru yang merupakan puncak tertinggi di Pulau Jawa juga memiliki ekosistem unik yang mendukung spesies endemik. Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru adalah surga biodiversitas dengan lebih dari 1.000 spesies tumbuhan, termasuk anggrek langka dan tanaman obat yang berpotensi besar. Hutan pegunungan, sawana hijau, dan air terjun megah seperti Madakaripura menjadi habitat bagi satwa seperti rusa bawean dan burung-burung endemik. Ekosistem ini mendukung penelitian ilmiah sekaligus menawarkan pengalaman ekowisata yang memperkaya wawasan pengunjung tentang keajaiban alam Jawa Timur. Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru juga memadukan petualangan alam dengan kekayaan budaya suku Tengger yang kental dengan tradisi Hindu. Upacara Kasada di Pura Luhur Poten di mana sesajen dipersembahkan ke Kawah Bromo menjadi daya tarik spiritual yang unik. Aktivitas seperti jelajah jeep, trekking di savana Bekol, atau menginap di homestay desa setempat seperti Poncokusumo memperkuat keterlibatan wisatawan dengan komunitas lokal sekaligus mendukung ekonomi daerah. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru melakukan berbagai cara untuk menjaga ekosistem di wilayah Bromo Tengger dan Semeru, misalnya dengan konservasi bunga Edelweiss. Program konservasi bunga Edelweiss dimulai pada tahun 2017 yang bertujuan untuk mencegah pemungutan liar bunga Edelweiss Anaphalis javanica melalui budidaya ex situ. Kelompok tani Hulunhyang di Desa Wonokitri mengelola Taman Edelweiss dengan dukungan bibit dan pelatihan dari Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, meningkatkan kesadaran konservasi dan pendapatan masyarakat. Tim dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru juga melakukan pemantauan fauna endemik. Pemantauan fauna seperti rusa Jawa dan macan tutul Jawa dilakukan untuk melindungi 137 spesies burung dan 22 spesies mamalia di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kegiatan ini melibatkan patroli rutin dan kolaborasi dengan masyarakat lokal untuk mencegah perburuan ilegal dan menjaga keseimbangan ekosistem vulkanik. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru juga melakukan rehabilitasi ekosistem. Rehabilitasi ekosistem fokus pada pemulihan lahan yang terdegradasi akibat erupsi atau aktivitas manusia. Penanaman kembali vegetasi asli seperti Casuarina junghuniana dilakukan untuk mencegah erosi, mendukung keberlanjutan zona submontana hingga subalpina. Konservasi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru meliputi perlindungan habitat alami dengan menjaga ekosistem asli agar tetap utuh dan berfungsi normal tanpa gangguan manusia yang merusak, pelestarian keanekaragaman hayati dengan melindungi berbagai spesies flora dan fauna serta mempertahankan keseimbangan ekosistem, melindungi berbagai spesies flora dan fauna serta mempertahankan keseimbangan ekosistem,
Pemberdayaan masyarakat lokal di mana melibatkan masyarakat sekitar dalam program konservasi dan mengembangkan mata pencaharian berkelanjutan, serta penegakan hukum di mana mencegah dan menindak aktivitas ilegal seperti perburuan liar, penebangan, dan perdagangan satwa. Tim Taman Nasional Bromo Tengger Semeru juga melakukan program pengembangan ekowisata yang mencakup pengaturan kuota pengunjung. Pengaturan kuota pengunjung diterapkan untuk mengurangi dampak overcapacity di kawasan seperti Gunung Bromo. Sistem ini mencakup pembatasan zonasi dan edukasi wisatawan untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Yang kedua adalah pembangunan infrastruktur ramah lingkungan. Infrastruktur seperti jalur akses, area parkir, dan toilet dibangun dengan prinsip ramah lingkungan. Program ini memastikan wisatawan dapat menikmati keindahan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru tanpa merusak ekosistem meskipun masih terkendala dengan anggaran. Yang ketiga adalah edukasi wisata berbasis budaya. Edukasi wisata berfokus pada nilai budaya suku Tengger seperti ritual, spiritual, dan tradisi animisme. Pelatihan untuk pemandu wisata meningkatkan pemahaman pengunjung tentang pentingnya pelestarian alam dan budaya lokal. Tim Taman Nasional Bromo Tengger Semeru juga mempunyai program pemberdayaan masyarakat yang meliputi pelatihan UMKM lokal di mana UMKM diberikan pelatihan untuk mengelola homestay, kuliner, dan transportasi seperti jeep dan ojek. Dan program ini terbukti sudah meningkatkan pendapatan lebih dari 600.000 jiwa di 30 desa sekitar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sambil mendukung konservasi tentunya. Selain itu, ada juga program pengelolaan Desa Wisata Edelweiss. Desa Wisata Edelweiss Wonokitri resmi dibuka pada tahun 2018 dan dikelola masyarakat dengan dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Program ini mencatat 38.640 pengunjung pada tahun 2022 dan memberikan manfaat ekonomi melalui wisata berbasis konservasi. Yang ketiga adalah kolaborasi dengan pihak swasta. Kerjasama dengan pihak swasta termasuk CSR Bank Indonesia mendukung pengembangan fasilitas dan pelatihan masyarakat. Inisiatif ini memperkuat keterlibatan komunitas dalam menjaga keberlanjutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Nah, teman-teman pasti penasaran kan berapa harga tiket yang harus dibayarkan untuk menikmati keindahan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Untuk berkunjung, musim terbaik adalah di musim kemarau, sekitar Mei sampai Oktober. Harga tiket masuk per 2024 sampai 2025 adalah sebesar Rp29.000 untuk warga negara Indonesia dan Rp220.000 untuk warga negara asing di hari biasa termasuk asuransi. Disarankan untuk membeli tiket online untuk menghindari antrean. Dan juga disarankan untuk menyiapkan pakaian hangat karena suhu sangat dingin. Para wisatawan juga disarankan menggunakan guide lokal untuk keselamatan. Daya tarik utama Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini meliputi sunrise di penanjakan dengan pemandangan Gunung Bromo yang mengeluarkan asap, pendakian ke puncak Semeru setinggi 3.676 mdpl, dan eksplorasi Ranu Kumbolo serta Ranuregulo. Wisatawan bisa menikmati tur jeep melintasi lautan pasir atau berkemah di sekitar danau. Flora seperti Edelweiss dan fauna seperti elang Jawa menambah keberagaman dan membuatnya ideal untuk fotografi dan petualangan. Nah, berikut disampaikan alur pendaftaran secara online atau daring di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Yang pertama, kita harus mengunjungi situs resminya yang bisa dibuka di http://bromotenggersemeru.id. Teman-teman bisa pilih tanggal berangkat dan tanggal pulang. Lalu teman-teman diharap melengkapi data, lalu konfirmasi pendaftaran. Jangan lupa siapkan kode booking dan virtual account. Lalu teman-teman bisa membayar menggunakan virtual account. Jangan lupa cek status pembayaran. Jika status pembayaran disetujui, maka teman-teman akan memperoleh barcode. Teman-teman bisa langsung men-scan barcode di pintu masuk untuk ditukarkan dengan tiket masuk. Simpel kan? Ayo kita
kita berkunjung ke Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.